Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dimanapun Anda berada, sungguh sukacita yang besar bila mana kita boleh tiba kembali di hari Sabat. Dan kita akan belajar kembali dari pelajaran sekolah Sabat kita. Namun sebelumnya, saya undang untuk kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur untuk waktu yang indah. Kami akan kembali mempelajari akan pelajaran sekolah Sabat. Berikanlah Roh Kudus Tuhan, agar kami mempunyai hikmat untuk mengerti, memahami, dan pada akhirnya kami bertumbuh di dalam iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, pelajaran kita pada pekan ini adalah pelajaran yang kedua dengan judul keluarga. Masih ada kaitannya dengan pendidikan. Ya, sebagaimana pelajaran kita yang pertama kemarin. Dan ayat inti kita baca di dalam Amsal 1 ayat yang ke-8. Amsal 1 ayat ke-8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nasihat dari seorang yang sangat bijak, dari Raja Salomo. Apa dikatakan di sana? Jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Di dalam keluarga, ayah memberikan pendidikan dan ibu memberikan pengajaran. Kita akan banyak menemukan hal yang menarik dari ayah maupun ibu atau papa atau mama. Kehidupan sejak lahir hingga meninggal dunia sejatinya adalah proses belajar. Itu adalah pendidikan, saudara sekalian. Ya, rumah tangga adalah ruang sekolah pertama bagi setiap manusia yang dilahirkan. Sejak masa anak-anak, ya, bahkan sejak masa bayi, sebenarnya pendidikan itu harus dipraktekkan di sana. Pendidikan rohani melalui doa, pujian, bacaan firman Tuhan dilakukan dalam rumah tangga yang disesuaikan dengan usia anak. Ini harusnya yang ideal. Nah, sehingga pada akhirnya kita akan mendapati bagaimana pendidikan rumah tangga itu begitu penting. Tujuan pendidikan di dalam rumah tangga adalah memperkenalkan Tuhan sebagai pencipta dan penebus. Demikian juga diperkenalkan akan hukum-hukum Tuhan. Dan yang terlebih adalah menggembalikan peta Allah dalam diri anak-anaknya. Sebagaimana pelajaran yang kita sudah pelajari. Setelah manusia jatuh dalam dosa, citra manusia menurut gambaran rupanya telah hilang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pelajaran-pelajaran ini diberikan baik melalui lisan maupun melalui tulisan dan juga melalui contoh kehidupan daripada orang tua. Ayah memberikan dasar-dasar kebenaran. Sang ibu, ingat, sang ibu akan mengulang-ulangi karena ibu lebih banyak bersama dengan anak-anak. Di hari Minggu 4 Oktober, pelajaran kita berjudul Keluarga yang Pertama. Saudara bisa menemukan pelajaran ini di dalam Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 2, Kejadian pasal 3, 2 Korintus 4 ayat 6, Lukas 10 ayat 27, dan banyak ayat-ayat lain yang ditampilkan di slide, ya. Bahwa sistem pendidikan pertama di dunia ini sebagaimana kita ketahui dimulai di Taman Eden. Kemudian ini adalah model sistem pendidikan keluarga non formal di mana Allah Bapa sebagai guru, Adam dan Hawa sebagai muridnya. Ini adalah pendidikan pertama. Kemudian setelah manusia jatuh dalam dosa, sistem pendidikan ini tetap berlanjut, ya. Pelajaran-pelajarannya yang disampaikan adalah tentang Allah, tentang kemuliaan Allah, kasih Allah, penciptaan, hukum, dosa, penebusan, kedatangan Yesus kedua kali, dan banyak lagi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang perlu diajarkan dalam pendidikan di rumah adalah meniru apa yang diajarkan dalam pendidikan rumah tangga di Taman Eden. Dan juga setelah keluar Taman Eden. Pengajaran doktrin, persekutuan, pelayanan, ya, evangelisasi adalah mata pelajaran penting di dalam keluarga. Kita harus mulai kenalkan di sana. Keluarga adalah tempat saling melayani dan membangun hubungan yang positif, yang menjadi gambaran suatu hubungan yang sehat dengan Bapa Surgawi. Itu di keluarga. Nah, mari kita coba lihat beberapa kasus seperti ini.
Kain dan Habil adalah contoh bagaimana orang tua mendidik anak-anak mereka. Apa maksudnya? Bahwa Adam dan Hawa telah mengajarkan kepada Kain dan Habil tentang pendidikan yang perlu bagi keselamatan mereka, yaitu membawa korban kepada Tuhan. Keduanya dididik dengan teori dan contoh yang sama, namun sekalian, pada akhirnya apa? Kain menolak didikan itu, sementara Habil menerima dan melakukan didikan itu. Intinya, meskipun sudah menerima pendidikan, ada saja hasil negatif yang muncul. Nah, bagaimana kalau tidak mendapatkan pendidikan, sedangkan yang ada pendidikan saja muncul hal-hal yang negatif? Adam dan Hawa dididik langsung oleh Tuhan, tapi muncul hasil yang negatif. Kain dan Habil dididik oleh Adam dan Hawa, namun hasilnya ada yang positif, ada juga yang negatif. Apapun situasi rumah tangga Anda, buatlah pilihan untuk menyediakan lingkungan yang baik di mana kebenaran dapat diajarkan dan dihidupkan. Pendidikan harus dimulai di dalam rumah tangga. Di hari Selasa kita akan melihat contoh masa kanak-kanak Yesus. Ayat yang kita mau pelajari adalah Lukas 1 ayat 26 sampai 38, kemudian Lukas 1 ayat 46 sampai 58, Matius 1 ayat 18 sampai dengan 24. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, Alkitab tidak memberikan dengan rinci bagaimana Yesus menjalani kehidupannya sejak lahir hingga usia 12 tahun. Dan hingga 30 tahun ketika dia mulai melayani. Ya, sebenarnya tidak terlalu rinci di dalam Alkitab. Tetapi menurut kebiasaan orang Yahudi, maka anak-anak orang Israel akan mendapatkan pendidikan agama dan kehidupan sehari-hari, baik melalui orang tua, sekolah rumah sembahyang atau sinagog pada waktu itu, dan sekolah rabi-rabi. Bagaimanakah Yusuf dan Maria mendidik Yesus? Kalau demikian, yang pertama, Yusuf dan Maria adalah orang Yahudi yang setia. Kita perlu catat itu. Mereka berusaha hidup dalam ketaatan pada hukum-hukum dan firman Allah. Mereka dengan setia melakukan akan firman Allah itu. Semua yang telah disampaikan kepada mereka, ya, saudara bisa baca di dalam Lukas 1 ayat 26 dan 38 dan seterusnya. Pastilah mereka mendidik Yesus dengan cara bagaimana menghidupkan apa yang mereka imani. Karena mereka adalah orang tua yang setia. Dan saya percaya bahwa mereka mendidik Yesus dengan begitu luar biasa. Kemudian yang kedua, bagaimana Yusuf dan Maria mendidik Yesus? Dari bibir ibunya, ini menurut catatan Ron Watt, Ellen G. White, Alpha Omega Jilid 5 halaman 60, ya, dari bibir ibunya dan surat gulungan nabi-nabi, ia mempelajari hal-hal semawi tentang rohani. Artinya, Maria mengajar Yesus dari buku-buku yang tersedia pada waktu itu. Demikian juga Maria mengajar Yesus dalam kehidupannya. Lalu apa pelajaran yang paling utama di sana? Selain Maria, gurunya ialah Allah sendiri. Kenapa? Karena Yesus adalah anak Allah. Jadi pasti Allah berperan besar di sana. Sehingga selain Maria, maka Allah sendiri adalah guru daripada Yesus. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, Maria menjadi guru pertama Yesus. Maria menjelaskan apa yang ada di dalam tulisan-tulisan Perjanjian Lama. Lalu guru Yesus yang kedua adalah Bapa yang di surga. Namun demikian, kita harus perhatikan kutipan berikut ini. Keluarga adalah ruang sekolah pertama kita. Tidak ada anak yang terlalu muda untuk mulai mendengar tentang kebaikan Tuhan. Lagu-lagu pujian dan doa-doa sudah harus dimulai dari sisi tempat tidur bayi, bahkan sejak dalam kandungan. Di hari Selasa, bagaimana dengan komunikasi? Saudara juga bisa menemukan ayat-ayat yang ditampilkan di slide, ya. Ilmu dalam diri orang tua sangatlah penting. Jadi orang tua punya ilmu pengetahuan yang bagus, itu memang betul. Harus itu sebagai orang tua. Melalui bacaan, apa yang didengar dan dialami, orang tua mengajarkan dasar-dasar hidup dan kebenaran kepada anak-anak mereka. Kemudian,
Namun ilmu itu, ya, ajaran-ajaran itu, apa yang orang tua baca, pengetahuan yang dia terima, yang dia miliki, gitu ya, itu akan bermanfaat bila disampaikan kepada anak-anak melalui teori maupun melalui praktek. Jadi harus ada dua, melalui teori maupun melalui praktek. Nah, masalahnya di sini, penyampaian ini membutuhkan kemampuan berkomunikasi yang baik secara verbal maupun secara non-verbal. Kita punya ilmu ini banyak sekali, bagus sekali. Tetapi bagaimana cara menyampaikannya supaya itu bisa kepada audien kita atau anak-anak kita dalam hal ini. Komunikasi bisa terjalin dengan baik bila mana orang tua dan anak-anak memiliki hubungan yang sehat dan baik. Itu sebabnya membangun hubungan melalui pengetahuan yang membangun hubungan melalui pergaulan yang konsisten harus dijalin dalam keluarga. Bagaimana cara membangun hubungan ini? Contoh, kita mengadakan pertemuan yang rutin, baik dalam ibadah pagi dan petang, ya, kebaktian-kebaktian bersama di jemaat, terlebih pada hari Sabat, belajar, bahkan bermain bersama, bahkan bekerja bersama-sama dalam keluarga. Ini akan membangun hubungan dan komunikasi yang baik di dalam keluarga. Hubungan dibangun dan dikembangkan melalui komunikasi. Ketika orang-orang Kristen tidak berkomunikasi dengan Tuhan, seperti melalui membaca Alkitab atau berdoa, maka hubungan mereka dengan Tuhan akan berhenti. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, orang tua harus meluangkan waktu untuk menaburkan benih-benih kebenaran dengan komunikasi yang berkualitas. Karena orang tua punya peranan yang sangat luar biasa di pelajaran hari Rabu. Orang tua mempunyai peranan yang penting dalam pendidikan di rumah tangga. Pendidikan yang benar dalam rumah tangga akan berpengaruh kepada gereja dan masyarakat. Apa artinya? Orang tua yang mengabaikan tanggung jawab mendidik anak-anak akan membawa penderitaan kepada anak-anak, bahkan juga masyarakat. Apa yang harus dipahami oleh para ayah dan ibu dalam peran mereka sebagai orang tua? Pertama, model pendidikan Alkitab harus disiapkan dalam keluarga oleh orang tua. Yang kedua, pengajaran yang ditunjukkan orang tua harus didasarkan pada buah-buah Roh Kudus. Apa itu? Kelembutan, kesabaran, kemurahan. Kalau kita mendidik dengan cara yang kejam, yang otoriter, itu tidak akan berdampak kepada anak-anak kita. Yang ketiga, mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, menuruti perintah Tuhan, keselamatan melalui Yesus Kristus, mengasihi sesama adalah mata pelajaran pertama dalam keluarga. Luar biasa. Mata pelajaran pertama dalam keluarga adalah bagaimana mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, ya, menuruti akan perintah-perintah Tuhan, keselamatan melalui Yesus Kristus, mengasihi akan sesama. Itulah pelajaran-pelajaran inti yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, anak-anak harus dilatih untuk mempraktekkan apa yang mereka sudah pelajari dan dilihat di rumah. Pada akhirnya, anak-anak akan bertumbuh menjadi dewasa dan mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka pilih dan lakukan kepada Tuhan. Ketika orang tua telah melatih, mendidik, dan memberikan contoh, dan anak melihat, dan ketika anak membuat pilihan, itu menjadi konsekuensi yang harus anak-anak hadapi. Di hari Kamis, jangan kamu lupa, tercatat di dalam kitab Ulangan pasal yang 6. Buku Ulangan merupakan wasiat dan amanat Musa yang terakhir bagi bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Lalu apa prinsip-prinsip pendidikan Kristen yang diajarkan Musa di dalam kitab Ulangan pasal 6? Yang pertama, pekerjaan Allah, tindakan Allah, kuasa Allah yang sudah dirasakan melalui pelajaran kepada bangsa Israel harus diulang-ulangi di rumah-rumah, khususnya di keluarga bangsa Israel, orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka telah mendapatkan
kuasa Allah, mereka telah mendapatkan perlindungan Allah, mereka telah mendapatkan kasih Allah, dan itu pelajaran yang harus diulang-ulangi di dalam keluarga, bahwa Allah adalah penolong mereka. Yang kedua, dibutuhkan waktu dan pengetahuan yang cukup dari orang tua untuk menggunakan waktu bersama dengan anak-anak dan mengajarkan hal-hal tersebut. Tidak cukup saudara sekalian mengajar anak-anak kita ini hanya sekali, hanya 2 kali. Perlu berulang-ulang. Pagi hari, siang hari, kapanpun ada kesempatan, ajarkan tentang itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pena inspirasi Ellen G. White menuliskan di dalam buku seri Membina Keluarga jilid 3 halaman 257. Guru pertama sang anak adalah ibu. Selama masa yang sangat rentan atau mudah terpengaruh dan perkembangan yang paling cepat, pendidikannya terutama terletak di tangan ibu. Kenapa ibu? Tadi kita sudah pelajari, ibu hari demi hari bersama dengan anak-anak mereka. Sekali lagi Ulangan 6 ayat 7. Firman Tuhan berkata, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kesimpulan pada pelajaran sekolah sahabat ini ada 6. Perhatikan. Yang pertama, peranan orang tua di rumah, peranan guru di sekolah, baik di gereja maupun pendidikan formal, haruslah seimbang, haruslah seirama. Artinya apa? Ketika guru mengajarkan begitu baik di sekolah, tapi kalau orang tua di rumah tidak mendidik dengan baik juga, sia-sialah akan pendidikan guru itu. Atau sebaliknya, ketika di keluarga orang tua telah mengajarkan pelajaran yang begitu baik kepada anak-anak mereka, tetapi di sekolah atau di gereja mereka tidak mendapatkan yang seimbang, mereka juga, anak-anak itu akan mendapatkan kendala. Yang kedua, dasar-dasar pendidikan pertama diberikan kepada anak-anak, diberikan oleh orang tua di keluarga. Jadi di keluarga, dasar-dasar pendidikan itu pertama kali harus diberikan. Yang ketiga, pendidikan kepada anak dimulai sejak dini, bahkan sejak dalam kandungan harus dibiasakan untuk belajar pelajaran rohani. Yang keempat, orang tua harus belajar terlebih dahulu bagaimana mendidik anak-anak dan memahami perkembangan fisik, jiwa, dan rohani anak. Kita harus belajar dulu sebagai orang tua sebelum mengajarkannya kepada anak-anak. Yang kelima, penyerahan diri kepada Tuhan sangatlah perlu dari pihak orang tua. Dan yang keenam, orang tua harus mendukung para guru di sekolah dalam mendidik anak-anak mereka, bukan malah memberikan kritik-kritik ketika guru mungkin saja berlaku tidak adil bagi anak-anak mereka. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, pelajaran di rumah tangga atau di keluarga adalah pelajaran yang sangat penting. Orang tua mempunyai peranan penting di sana. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran sekolah sahabat ini. Sekali lagi kami mohon akan hikmat-Mu, akal budi, Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami, dan kami diberikan pengertian yang terbaik, agar kiranya sebagai orang tua kami benar-benar menggunakan waktu mengkomunikasikan yang baik kepada anak-anak. Berkati akan seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati akan anak-anak kami dengan Roh Kudus Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang baik, yang menurut kepada orang tua dan takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Itulah pelajaran sekolah sahabat yang bisa kita berikan. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya dimanapun Anda berada. Dan selamat belajar, selamat sahabat, Tuhan